Saudara, 4 Menteri Jokowi hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberi keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres menyusul nama Presiden Jokowi yang sering disebut Timnas Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sejak awal sidang. Apa saja keterangan penting dari para menteri di sidang MK? Lengkapnya kami hadirkan berikut ini di catatan Kompas TV. Bukan sekali nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Timnas Amin menuding ada intervensi Presiden di Pilpres 2024 yang membuat perolehan suara pasangan Prabowo Gibran meroket, salah satunya lewat penyaluran bansos. Sementara tim hukum Ganjar Mahfud menduga Presiden Jokowi melakukan nepotisme di Pilpres untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran satu putaran. Nama Jokowi disebut di sidang Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Salah satunya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang ditanya Ketua MK Soehartoyo soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu. Erlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu. Khususnya di era menjelang pemilu itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati? Kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di sidang MK. Arief menyinggung salah satu dalil pemohon adalah cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara sehingga MK memanggil para menteri terkait. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Sidang gugatan hasil pemungutan suara terus berulang pasca pemilu digelar. Pembuktian harus berjalan transparan dan hasilnya mampu dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik hak suara. Tim Liputan Kompas TV. Mahkamah Konstitusi diharapkan memutus tidak saja berdasarkan keterangan yang tampak atau muncul di persidangan, tetapi sangat bisa lebih dari itu. Hakim bisa memutus sesuai dengan kewenangan besar yang melekat pada Hakim Konstitusi, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, mengandung konsekuensi tidak hanya pada pemohon dan masyarakat luas, tetapi juga pada kehormatan hakim dan marwah MK sebagai benteng terakhir keadilan berdemokrasi.